tentang baru-baru ini tentang kasus yang menggemparkan dunia ya. Cukup sedih. Sekarang kita mau serius ya. Jadi ceritanya tuh aktris Thailand, kalian pasti tahu, yaitu Tang Mo Nida. Jadi kematiannya memang penuh kejanggalan dan eh, sangat perlu banget diusut gitu ya. Jadi eh, ini penuh banget tanda tanya. Oke, jadi kematiannya tuh saat menaiki ke speedboat. Ceritanya kematiannya tuh saat menaiki speedboat dan ada kematiannya tuh di sungai besar di provinsi Nonthaburi, Thailand. Di provinsi Nonthaburi, Thailand. Lalu, nah sebelum aku bahas rinciannya seperti apa, aku mau bahas dulu profilnya beliau ya. Pertama, beliau ini lahir di Thailand 13 September 1984. Nama asli beliau itu Patarida Patara Ferapong. Nah, Tang Mo Nida ini menyelesaikan pendidikannya di College of Social Innovation, Rangsit University. Lalu Tang Mo Nida ini memulai karirnya itu sejak dari bangku SMA. Sejak dari bangku SMA, Tang Mo ini memulai karirnya tuh awalnya dari menyanyi dulu. Menyanyi, lalu jadi model, lalu jadi aktris. Terus selama 24 tahun karirnya, dia itu udah membintangi 38 film layar lebar. Terus salah satu filmnya itu judulnya tuh Bangkok Love Story Innocence. Terus 4 film layar lebar itu termasuk The Fallen Leaf. Lalu 7 pada 7 acara televisi, dan Tang Mo juga meraih sejumlah penghargaan lokal Thailand. Nah, tahun 2013 si Tang Mo ini tuh menikah dengan aktor Thailand. Namanya tuh Tono Pakin Kumali Suki. Tapi sayangnya pernikahan ini tidak bertahan lama guys, hanya 2 tahun aja lalu bercerai gitu. Nah, kita mulai bahas tentang meninggalnya Tang Mo Nida. Di sini Tang Mo Nida ini pada Sabtu 2022 jasad Tang Mo ditemukan. Sangat mengenaskan. Oke, jadi pada 24 Februari 2022 ini diketahui mereka itu menaiki speedboat di Chao Phraya bersama kelima temannya. Si Tang Mo ini tuh pertama bersama Getik, manajernya. Lalu Sam, sahabatnya, Job, lalu Barber, temannya Tang Mo, lalu Por, sang pemilik speedboat, lalu Rodbert, sang pengemudi speedboat, gitu. Por, Job, juga si yang kelima Job ya. Nah, malam itu Tang Mo itu bersama 5 orang temannya ini berencana untuk pergi dari Krung Thong Bridge di Bangkok ke Drama V Bridge di Nonthaburi sekitar pukul 10.40 malam. Si Tang Mo ini mau buang air kecil. Nah, di situ dikarenakan toiletnya katanya sedang rusak, akhirnya Tang Mo itu memutuskan untuk kencing di bagian belakang kapal. Di bagian belakang kapal. Nah, lalu Getik juga bilang Tang Mo ini tuh tidak memakai pelampung katanya karena dia ingin berfoto. Lalu ya udah menurut kesaksian dikarenakan supir si Robert itu tersentak katanya, akhirnya si Tang Mo itu tuh jatuh ke dermaga, lalu jatuh ke dermaga. Lalu menurut kesaksian Sen itu sebenarnya katanya Tang Mo tuh pegang kakinya si Sen, tapi katanya karena dia sedang melihat layar HP sahabatnya karena terjatuh ke sungai. Nah, jadi si Sen itu nggak melihat si Tang Mo tuh jatuh ke sungai
what gitu kan, nggak melihat ke sungai. Udah gitu mereka nggak sadar katanya Teng Mo tuh jatuh ke sungai. Nah akhirnya di sini udah gitu mereka jatuh ke sungai. Nah mereka mengaku melihat. Terus sementara Getik sahabatnya juga dia sedang melihat pemandangan sekitar, katanya sedang melihat pemandangan sekitar. Jadi dia tuh nggak ngelihat, sama juga nggak ngelihat kalau si Teng Mo jatuh ke sungai juga gitu. Nah saat mereka sadar kalau si Teng Mo tuh jatuh ke sungai, nah mereka tuh anehnya malah berinisiatif untuk mencari Teng Mo sendiri tanpa menghubungi tim penyelamat terlebih dahulu gitu. Nah lalu eh mereka mencari, setelah mereka mencari berteriak teriak. Nah lalu udah sampai mereka nyerah gitu ya, mereka barulah telepon tim penyelamat itu pukul 11.50 malam. 11.50 malam, dan tim penyelamat langsung datang ke lokasi, Di sini sebenarnya udah salah sih keputusan mereka tuh untuk nyari sendiri tanpa nelpon tim penyelamat dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, tim penyelamat itu tuh datang ke lokasi, terus ke TKP. Nah, tapi sayangnya tuh agak terhambat di situ saat pencarian. Kenapa? Karena arus sungainya tuh kenceng banget. Udah gitu pencahayaannya tuh kurang. Di situ pencahayaan kurang. Nah, terus udah gitu ya. Di situ polisi tuh mencoba saat mencari itu kan, mereka tuh udah posisinya udah itu ya. Ternyata polisi kan mencoba nih menghubungi kelima orang temannya itu kan. Nah, tapi tuh mencoba menghubungi kelima orang teman Teng Mo itu di speedboat itu kan. Tapi kelima temannya itu tuh nggak bisa dikontak. Udah gitu, jadi sambil nunggu mereka update info dari tim penyelamat dan kelima temannya Teng Mo itu, polisi melanjutkan investigasi. Nah, dan menghubungi keluarga Teng Mo bahwa Teng Mo ini menghilang. Karena pas mereka tahu bahwa Teng Mo ini jatuh dan hilang, mereka itu mengabari keluarga Teng Mo. Nah, karena keluarga Teng Mo itu ternyata belum tahu kalau si Teng Mo itu hilang. Jadi ternyata guys, si teman-teman ini tuh belum ngabarin keluarganya sama sekali. Wow, ya kan? Nah, lalu guys, Teknologi Conversation Division atau TCSD mengecek HP-nya Paul. Nah, mereka tuh menemukan bahwa Robert ternyata memang mengendarai si speedboatnya itu secara ugal-ugalan saat Teng Mo itu tuh jatuh ke sungai. Nah, si Sen juga bilang kalau Robert ini memang agak sedikit kehilangan kendali saat mengendarai speedboat tersebut. Lalu nelayan juga bilang, nelayan di sekitar sana tuh melihat si speedboat mereka, sempat melihat speedboat mereka kalau speedboat mereka tuh memang kurang ini agak tajam, udah kenceng terus agak tajam gitu katanya gitu, maju kencang gitu. Nah, jasad Teng Mo itu akhirnya ditemukan nih oleh saudara laki-lakinya, yaitu Dayos Dechop pada Sabtu 26 Februari 2022, dan ditemukan sekitar 300 meter dari dermaga Ibu Songkram di Provinsi Notaburi. Lalu nah di sini saat ditemukan ya, aku nggak bakal kan memang sih guys, di media sosial tuh udah cukup tersebar banyak foto-foto dan video jenazahnya beliau. Tapi aku nggak akan tunjukin di sini karena cukup mengenaskan di situ. Tapi mungkin aku akan ceritain sedikit karena sedih banget sih guys gitu ya. Nah, jadi aku ceritain sedikit. Jadi basically itu badan si Teng Mo itu tuh udah ngebengkak, beda dari bagian tubuh yang lain. Jadi wajahnya tuh udah biru gitu ya, ke arah hitam. Terus matanya udah ngebuka, ngebelalang gitu. Kondisinya udah sangat-sangat mengenaskan gitu ya.
Terus setelah dilakukan otopsi dan berdasarkan laporan hasil otopsi Institut Kedokteran Forensik di Rumah Sakit Umum, polisi terhadap tubuhnya itu ditengok, dapat dipastikan bahwa Tengmo itu tewas akibat tenggelam. Nah, dan terdapat banyak pasir di paru-parunya si Tengmo saat tenggelam. Yang itu artinya banyak pasir di paru-parunya ketika tenggelam itu tuh artinya tuh menginformasikan saat tenggelam tuh berarti si Tengmo tuh masih bernyawa. Itu. Lalu terungkap juga bahwa di paha di paha kanannya Tengmo tuh ada luka goresan yang cukup dalam sekitar 30 cm. Nah, ini kan makanya pada nanya kan, kok kenapa sih Tengmo nggak berenang aja, kenapa gitu ya, tenggelam kenapa nggak berenang aja gitu kan. Nah, itu mungkin yang menyebabkan si Tengmo ini tidak berenang karena ada luka goresan itu yang cukup dalam itu gitu. Itu menurut hasil forensiknya gitu. Dengan adanya kasus ini, media mulai menyoroti dan melihat beberapa kejanggalan. Nah, kayak Getik yang mulai kayak ngomong gini, kayak mulai Getik yang ngomong gak pakai pelampung dikarenakan ingin berfoto lah. Lalu ibu Tengmo nanya kan, kenapa kamu gak nyelamatin putri saya, katanya gitu kan, saat itu saat dia jatuh. Lalu Getik bilang gini katanya, ya saya gak takut berenang, saya gak bisa berenang. Padahal publik itu menemukan video si Getik berenang dengan putrinya dengan sangat lancar gitu kan. Wow, itu kan bohong banget ya kan. Itu pertama. Lalu terus nih ya, publik juga digemparkan dengan konferensi pers pada 27 Februari 2022 di mana si Getik ini tuh diwawancarai dengan jawabannya yang kayak gini. Benar-benar aneh dan tidak memuaskan. Kayak misalnya alasannya gini, ditanya kenapa dia gak mengabari keluarganya Tengmo gitu kan waktu itu. Udah gitu kayak ditanya kenapa nggak ngabarin keluarga Temo, terus dia jawab gini, apa namanya, ya dia kan bukan scuba driver, ngapain saya harus ngabarin dia, katanya gitu, ngapain saya harus ngabarin ibunya gitu kan. What? Gitu. Terus kayak udah gitu lalu Getik juga jawab apa namanya, lalu mengakui lalu udah gitu lalu Getik juga mengakui katanya dia nggak mengangkat telepon dari ibunya karena khawatir, katanya karena khawatir anaknya yang sedang ada di rumah. Lalu Getik memutuskan untuk pulang, katanya gitu. Oh ya, sebelumnya dia juga sempat ngomong gini katanya, dia sempat ngomong gini, ya kalian juga harus ngerti dong, istilahnya gini, dia bilang gini, saya juga sedih katanya, kalau saya kehilangan Tengmo, saya juga kehilangan sumber mata pencaharian saya, sumber uang saya. What? Itu benar-benar. Oke, cukup sampai di situ ya. Nah, itu terus si Getik ini tuh dia bilang gini, dia mengakui katanya dia memang nggak ngangkat telepon dari si ibunya Tengmo, katanya karena dia tuh katanya karena dia tuh terlalu khawatir sama anaknya yang ada di rumah, terlalu khawatir. Udah gitu akhirnya dia memutuskan untuk pulang dan tanpa mengabari ibunya, keluarganya dulu gitu kan, tanpa mengabari ibu anaknya dulu. Lalu Getik ini tuh minta bantuan udah gitu tanpa mengabari ibunya dulu. Nah di sini terus Getik ditanya, terus Getik kan ditanya kan, kamu bantu cari Tengmo sampai jam berapa, katanya kan. Oh saya bantu sampai jam 3, katanya gitu ya. Udah gitu aku bantu doa untuknya, katanya. Sampai jam berapa, dia jawab bantu aku juga sampai jam 3 bantu doa, katanya gitu ya. Padahal CCTV itu menunjukkan kalau Getik dan teman-temannya tuh pulang jam 1 gitu, dini hari. Dan lanjut gak sampai situ aja, 24 jam Tengmo itu tuh HP Tengmo tuh masih aktif 24 jam setelah itu, masih aktif. Dan ternyata
kayak ada beberapa bukti-bukti chat gitu tuh kayak dihapusin gitu loh. Polisi kan ngecek nih HP-nya, bukti-bukti chat tuh dihapus. Udah gitu dihapus oleh si Getik, dihapus. Lalu udah gitu si anak Getik itu kayak bukti-bukti cek terus selama ini tuh bukti-bukti chat selama ini kayak kehidupan Getik itu eh oleh bukti kehidupan Getik oleh diadopsi anak Getik diadopsi oleh Tengmo dan sebagainya itu dihapus kayak asuransi kecelakaan juga itu dihapus oleh Getik. Nah kan ceritanya anak Getik kan diadopsi nih oleh si Tengmo. Nah karena anak Getik itu kan di bawah umur, otomatis kalau ada hal-hal yang terjadi oleh Tengmo itu akan di manajemen akan diurus oleh Getik gitu kan. Nah, oke, sekarang aku bahas Sen. Sen di sini dia juga aneh ya. Jadi Sen ini tuh kan katanya Sen pas si Tengmo jatuh kan katanya sempat pegang kakinya Sen kan. Nah, terus ternyata pas pegang kakinya Sen tuh dia bilang katanya dia tuh sengaja ngebiarin sahabatnya tuh jatuh karena katanya eh, dia takut dia tuh takut takut berenang sorry karena dia mikir kalau si Tengmo ini tuh nemuin kapal lain bakal nemuin kapal lain dan udah gitu ya udah gitu aja kuat gitu kan seorang sahabat dan sampai mikir kayak gitu nggak habis pikir sih gitu. Jadi intinya si Sen itu katanya sih dia takut jatuh juga aja gitu. Terus mikirnya si sahabatnya bakal nemuin kapal lain aja udah gitu. Nah terus yang anehnya juga gini, dia juga kan dipanggil nih polisi terus dia tuh eh selalu kasih keterangannya tuh yang berbeda-beda gitu loh. Dikasih keterangan berbeda-beda tempat TKP-nya berbeda-beda gitulah. Nah terus ya mereka berlima tuh selama 24 jam itu tuh nggak bisa dihubungi bersamaan. Nah satu-satunya nggak bisa dihubungin itu juga tuh si Robert. Setelah 24 jam itu kan ceritanya udah nih si Robert itu nggak bisa dihubungin. Sen ini tuh sempat setelah itu tuh si Sen tuh kan sempat live ya kan sempat live Sen sempat live Instagram gitu sempat live Instagram tapi setelah 5 hari kematian sahabatnya itu sambil ketawa-ketawa. Terus coba kalian bayangin deh sahabat kalian udah meninggal 5 hari yang lalu tapi sambil ketawa-ketawa itu perasaannya gimana ya aneh kan. Nah udah gitu ya apalagi kalau cewek ya lalu dia bilang gini kan eh polisi Thailand kan agak anehnya gini kejanggalannya speedboat itu kan kecil ya akan sulit gitu untuk seorang cewek buang air kecil untuk buang air kecil tuh akan sulit gitu. Nah kalau misalnya cowok aja sulit apalagi cewek itu. Nah terus yang aneh juga ini foto-foto Instagramnya si Tengmo itu tuh berkurang jadi foto-foto Instagram Tengmo itu berkurang jadi ternyata yang dihapus itu tuh foto-foto yang isinya tuh pertama tentang foto saat si Tengmo itu yang Tengmo bisa berenang lalu foto-foto Tengmo bersama anaknya si Getik. Nah terus foto Tengmo yang adopsi anaknya Getik itu. Nah itu kan saling berkaitan banget kan. Nah itu. Nah pokoknya ada foto-foto kejanggalan ini tuh saling berkaitan. Terus sama ada juga foto sayatan-sayatan juga nih yang eh, foto-foto sayatan yang kayak ada di dahinya si San. Lalu dan di lengannya si satu cowok di salah satu kapal tersebut. Itu. Oke. Nah, sampai saat ini sih belum ada yang ditahan. Lalu Por dan Robot itu juga nggak ditahan.
Dietrich dan Sen juga tidak gitu. Terus Ford dan Robert ternyata dibebaskan dengan jaminan 200.000 baht Thailand atau sekitar 8,7 juta rupiah, dan Job bahkan nggak pernah disebutkan dalam kasus ini gitu. Nah, itu sih yang bisa aku bahas sekilas. Mungkin aku akan ada update lagi setelah aku cari-cari. Kalau kalian ada tambahan atau apa, boleh kasih masukan ke aku ya. Oke, thank you buat perhatiannya.